Hai, selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini adalah tentang logaritma. Tentu logaritma ini adalah pelajaran yang baru bagi kalian kelas 10 semuanya. Karena sebelumnya kalian tidak pernah mempelajari ini sama sekali, baik di SMP, di SD, ya kan? Jadi ini pelajaran pertama kalian. Nah, selama mempelajari logaritma, Ibu harap kalian tetap serius, tetap semangat mengikuti pelajaran walaupun secara daring. Dan apapun nanti tugas-tugas yang Ibu berikan, Ibu harap kalian tetap mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan serius. Oke, nah untuk logaritma kita akan pelajari yang pertama tujuan. Apa sih tujuan mempelajari logaritma ini ya kan? Nah, logaritma ini selain kalian temukan di dalam matematika, kalian juga akan temukan nanti di pelajaran kimia dalam topik menghitung pH, ya kan, keasaman atau kebasaan dari suatu cairan. Nah, nanti kalian di situ pasti pakai logaritma untuk menghitung pH-nya. Nah, kemudian apalagi tujuan mempelajari logaritma ini? Dalam pelajaran fisika. Nanti fisika topik intensitas bunyi, kalian juga akan menemukan logaritma ini. Ya kan? Nah, jadi karena begitu banyak kaitan dengan mata pelajaran lain dan dalam kehidupan sehari-hari, Ibu harap kalian serius dan benar-benar paham tentang logaritma. Nah, itu dia yang pertama ya, tujuan mempelajari logaritma. Oke, nah yang kedua konsep dasar, ya kan? Konsep dasar logaritma. Jadi sebenarnya logaritma ini apa, ya kan? Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari yang namanya perpangkatan. Nah, logaritma ini adalah inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Ya kan? Inverse atau kebalikan. Kebalikan dari perpangkatan. Ingat ya. Jadi, kalau misalnya inverse penjumlahan apa? Pengurangan. Inverse perkalian apa? Pembagian. Nah, kalau inverse perpangkatan apa? Logaritma. Ya kan? Oke, nah jadi perhatikan sini. Misalkan ada 2 pangkat 3, ya kan? Itu sama dengan berapa? 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kita bisa mengubah bentuk 2 pangkat 3 sama dengan 8 ini menjadi logaritma. Caranya bagaimana? 2 ini kan bilangan pokok. 3 ini pangkat. 8 ini hasilnya, ya kan? Nah, kalau dibuat jadi logaritma, 2, penulisan 2-nya agak ke atas ya. 2 log 8 sama dengan 3. Nah, seperti ini ya. 2 log 8 sama dengan 3. Oke. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini inverse-nya. Nah, ini saling berkebalikan ya. Oke, contoh lagi misalkan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, ini bisa dibuat jadi logaritma. Berarti apa? Bilangan pokoknya naik ke atas. 3 log hasilnya 27 sama dengan 3. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu berarti apa definisinya? Ya kan? Definisi logaritma. Oke. Perhatikan ke sini. Ketika ada A pangkat B sama dengan C. Ya. A ini adalah bilangan pokok, ya kan? Dipangkat. Sudah? Bilangan pokok atau basis. B ini adalah
pangkatnya. Dan C ini adalah hasil pangkatnya. Ya kan? Nah, ini kalau dibuat ke dalam bentuk logaritma, maka bentuknya menjadi A log C sama dengan B. Nah, ini ya. A di sini adalah basis. C di sini dikatakan sebagai numerus. Dan B di sini adalah hasil logaritma. Oke. Nah, ini definisinya yang perlu kalian catat dan kalian ingat dan pahami. Ya, jadi ketika ada A pangkat B sama dengan C, maka kalau dibuat logaritmanya adalah A log C sama dengan B. Nah, kemudian apa? Apakah A ini boleh sembarang, Bu? Ya kan? Apakah C ini boleh sembarang, Bu? Tidak. Ya. Jadi untuk di logaritma ada syarat. Syarat ya. Syarat menjadi basis. Syarat menjadi basis kan si A ya. Berarti syarat pertama adalah A-nya harus positif. Ya, harus positif, tidak boleh negatif. Ya kan? Nah, berarti A-nya lebih dari 0. Kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 1. Itu syarat menjadi basis. Kemudian syarat menjadi numerus. Ada juga, ya kan? Numerus siapa? Si C. Syarat menjadi numerus adalah C-nya juga harus positif atau C lebih dari 0. Oke. Nah, ini dia syarat menjadi basis dan numerus. Oke. Nah, kemudian Ibu ada contoh di sini. Contoh ya. Contoh yang pertama adalah coba kalian nyatakan bentuk pangkat berikut. Bentuk perpangkatan berikut ini ke dalam logaritma. Oke. Tuh, soal yang pertama. Nyatakan bentuk pangkat berikut ke dalam logaritma. Nah, yang pertama adalah 5 pangkat 2 sama dengan 25. Yang kedua adalah 2 pangkat 5 sama dengan 32. Yang ketiga adalah 7 pangkat 2 sama dengan 49. Nah, perhatikan, kita kerjakan sama-sama dulu ya. 5 pangkat 25. Coba perhatikan tadi di sini. Ya kan? Bagaimana mengubah pangkat ke dalam logaritma? 5 pangkat 2 sama dengan 25. Maka kalau dibuat ke dalam bentuk logaritma, ini akan menjadi 5-nya naik ke atas. 5 log hasilnya, hasil pangkatnya berapa? 25. Berarti 5 log 25 sama dengan pangkatnya 2. Kan? 5 log 25 sama dengan 2. Oke, kemudian yang kedua, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Berarti bagaimana mengubahnya? 2 naik ke atas. Log 32 sama dengan 5. Saya. Oke, yang ketiga. 7 pangkat 2 sama dengan 49. Berarti apa? 7 log 49 sama dengan 2. Bisa ya? Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Kebalikan dari soal yang pertama. Nyatakan bentuk logaritma berikut ini ke dalam perpangkatan. Oke, yang pertama 2 log 16 sama dengan 4. Yang kedua 5 log 625 sama dengan 4. Yang ketiga 2 log 2 sama dengan 1.
Nah, ini sekarang bentuk logaritma mau kita ubah menjadi bentuk pangkat. Oke, bagaimana? Lihat. Oke. 2 ini tadi kan bilangan pokoknya ya kan? Berarti 2 pangkat hasilnya 4 sama dengan 16. Ini ya, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kemudian selanjutnya nomor 2. 5 pangkat 4 nih hasilnya sama dengan 625. Dan yang terakhir 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, ini dia. Oke. Bisa ya mengubah pangkat jadi log, log jadi pangkat. Oke, nah sekali lagi Ibu terangkan yang ini ya. 2 log 16 sama dengan 4, ya kan? Kalau dibuat pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 16. Dah, berarti kalau seandainya hasilnya ini tidak ada, ya kan? Ini yang Ibu tutup pakai pulpen, hasilnya ini tidak ada. Berarti bagaimana mencarinya, ya kan? Berarti kita bisa mencari hasilnya adalah dengan 2 pangkat berapa supaya hasilnya 16. Begitu kan? 2 ini hasilnya kan? 2 pangkat berapa supaya hasilnya 16. Oke. Nah, coba lihat contoh yang ketiga berikut ini. Nah, ini contoh yang ketiga. Kalian mencari hasil dari logaritmanya. Kan? 3 log 27 sama dengan berapa? Nah, bagaimana mencarinya? 3 pangkat berapa supaya 27? Ayo, pangkat berapa? 3 pangkat berapa supaya 27? Maka jawabnya adalah pangkat 3. Ya kan? 3 pangkat 3 sama dengan 27. Maka hasilnya di sini adalah 3. Ya kan? Kemudian 6 log 36 sama dengan berapa? Berarti bagaimana mencarinya? 6 pangkat berapa supaya hasilnya 36? Maka jawabnya pangkat 2. Maka hasilnya di sini 2. 4 log 64. Berarti bagaimana? 4, ya kan? Pangkat berapa supaya hasilnya 64? Pangkat berapa? Pangkat 3. Maka hasilnya di sini 3. 5 log 125 sama dengan berapa? Berarti hasilnya bagaimana? 5 pangkat berapa supaya hasilnya 125? Maka 5 pangkat 3. Maka di sini jawabnya 3. 3 log 81 sama dengan berarti 3 pangkat berapa supaya 81? Pangkat 4. Maka hasilnya di sini 4. Nah, itu dia konsep dasar dan definisi dari logaritma, ya kan? Jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis di komentarin di grupnya ya. Oke. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu harap semua catatannya dilengkapi, kalian tulis kembali, kalian pahami lagi. Nah, untuk tugasnya nanti akan Ibu berikan. Ibu harap kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenar-benarnya. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Selamat pagi.